Baik, perkenalkan, nama saya Ki Gede Yoga Pratamagiri dari kelas Surya absen 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih diplomasi itu. Nah, diplomasi yaitu seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang atau diplomat yang biasanya mewakili suatu negara ataupun organisasinya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran ke upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam strategi diplomasi. Kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia sebenarnya mengalir dari dukungan negara-negara sahabat. Nah, yang memicu terbentuknya Komisi Tiga Negara atau KTN. Negara Indonesia sebenarnya ingin merdeka dan berdaulat secara penuh, namun tidak memutuskan kerjasamanya dengan negara Belanda yang merupakan kerjasama antara dua negara yang merdeka. Dari hal itu muncullah beberapa perundingan, seperti yang pertama yaitu perundingan Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati ini terlaksana di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, adapun hasil dari perundingan ini yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Indonesia dengan wilayah kekuasaan Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, yang kedua yaitu Indonesia dan Belanda bersama dalam membentuk Negara Serikat atau RIS. Dan ketiga, RIS dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Perundingan ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, adapun dampak negatif dari hasil perundingan ini yaitu wilayahnya tidak mencakup dari Sabang sampai Merauke. Wilayah di luar de facto oleh Van Mook diproklamirkan secara sepihak. Nah, inilah yang disebut dengan garis wilayah Van Mook. Nah, kemudian dari hal ini memicu terjadinya suatu agresi militer yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Komisi Tiga Negara atau KTN. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947 dengan tujuannya yaitu sebagai penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Yang ketiga yaitu Perjanjian Renville. Nah, anggota KTN memutuskan untuk mencari tempat yang netral untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda, yaitu di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat ASS Renville. Nah, adapun hasil dari Perjanjian Renville ini yaitu yang pertama, Indonesia menyetujui RIS. Kedua, yaitu negara bebas untuk negara federal di wilayah yang dimilikinya. Dan ketiga yaitu Indonesia bersedia untuk menarik pasukannya dari wilayah Van Mook. Nah, dari hasil tersebut memicu terjadinya suatu agresi militer yang kedua. Pada agresi militer kedua, PBB melakukan sidang pada tanggal 24 Maret 1949 dengan hasil resolusi yang pertama yaitu Belanda harus menghentikan operasi militernya dan Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilyanya. Yang kedua yaitu Belanda harus membebaskan dengan segera. Yang ketiga yaitu Belanda harus memberikan kebebasan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke wilayah Yogyakarta yang dimana saat itu sebagai ibu kota Indonesia, serta mengembalikan wilayah kekuasaan Indonesia yang telah disepakati pada Perjanjian Renville. Yang kelima yaitu secepatnya akan diadakan perundingan kembali. Keenam yaitu segera dibentuknya Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar NIS, yaitu Negara Indonesia Serikat, yang selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Dan yang terakhir yaitu PBB mengubah KTN menjadi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Selanjutnya yaitu Perjanjian Royan-Royan. Nah, UNCI menarik Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan kembali, yang dimana delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Royan dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Frederik van Royan. Nah, dari hal ini terbentuklah Royan-Royan Statement. Adapun hasilnya yaitu Indonesia memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghentikan aktivitas gerilyanya. Yang kedua yaitu bekerja sama dalam ketertiban, keamanan, dan perdamaian. Dan yang ketiga yaitu turut serta dalam KMB atau Konvensi Meja Bundar di Den Haag. Dari delegasi Belanda yaitu pertama menghentikan
kegiatan militernya. Yang kedua yaitu menyetujui pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang ketiga yaitu menyetujui Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat yaitu berusaha menyelenggarakan KMB atau Konvensi Meja Bundar. Yang kelima yaitu Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Nah, memutuskan beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu untuk anggota perang RIS, yaitu disebut dengan APRIS. Yang kedua yaitu TNI merupakan kekuatan inti dari APRIS, serta yang ketiga yaitu pertahanan negara menjadi tugas dan hak pemerintahan RIS. Yang keenam yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dan alhasil yaitu yang pertama yaitu Belanda akan menyerahkan kekuasaan atau kedaulatan pada RIS pada akhir bulan Desember. Yang kedua diputuskan pula beberapa persetujuan pokok menyangkut ekonomi, keuangan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengenai Irian Barat, penyelesaian akan ditunda dalam 1 tahun. Yang keempat yaitu persetujuan KMB memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dan TNI sebagai inti, yang dimana KNIL akan dibubarkan dan anggota dari KNIL tersebut akan masuk ke APRIS. Yang kelima yaitu kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Yang terakhir yaitu Indonesia akan membayar utang-utang Belanda dari sejak tahun 1942. Yang ketujuh yaitu penyerahan kedaulatan. Nah, pada tanggal 23 Desember 1949, Wakil Presiden Muhammad Hatta berangkat menuju Belanda yang memimpin delegasi RIS, yang dimana misi utamanya yaitu menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda. Di Yogyakarta juga dilaksanakan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia ke Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sekian pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih.